Pada pertemuan kedua, kita akan membahas bagaimana akuntansi, ya, dalam hal ini membuat ayat jurnal dan pelaporan dari investasi saham. Ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama adalah secara umum akuntansi untuk investasi saham itu apa. Lalu kita mempelajari yang disebut equity method atau yang disebut one line consolidation, karena semua proses konsolidasi disajikan dalam satu akun. Lalu bagaimana kita mencatat perolehan dari akuisisi, ya, investasi dengan setahap demi setahap. Lalu penjualan atas sekuritas ekuitas, pembelian saham langsung kepada investor, kemudian bagaimana kalau ada preferred stock, operasi yang dihentikan dan pertimbangan lain, lalu pengungkapan atas transaksi atau investasi dalam ekuitas, dan yang terakhir bagaimana memperjelas adanya impairment pada goodwill. Itu beberapa yang kita bahas pada pertemuan kedua. Dalam materi akuntansi keuangan lanjutan, kita akan mempelajari bagaimana akuntansi dan pelaporan dalam hal perusahaan mengakuisisi perusahaan lain. Tapi nanti kita akan sedikit overview secara umum bagaimana akuntansi untuk investasi pada saham, supaya kita lebih paham pengaturan akuntansinya di mana. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, maka akan ada perusahaan yang disebut perusahaan induk atau parent, ya, yang akan mengakuisisi perusahaan yang namanya subsidiary. Nah, untuk mempertanggungjawabkan semua investasinya pada subsidiary ini, parent tadi dapat menggunakan yang disebut equity method atau metode ekuitas. Nah, di sini nanti ketika akuntansinya, pencatatan pembukuannya menggunakan equity method, kemudian pada akhir periode membuat yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Nah, artinya nanti perusahaan akan mencatat dalam yang disebut akun investment in subsidiary, ya. Di sini akan mencatat berapa income yang akan diperoleh dari sana, kemudian apa yang mengurangi, misalnya perusahaan membayar dividen. Nah, di metode ini, metode ekuitas ini, maka net income dari parent dan bagian dari share parent di consolidated net income itu akan sama. Jadi dengan cara ini nanti net income yang dilaporkan pada parent akan sama dengan net income yang dilaporkan pada consolidated financial statement. Dengan cara begini, maka parent dan subsidiary dipandang sebagai satu entitas tunggal. Semua saham, semua perusahaan subsidiary yang dimiliki secara mayoritas harus dikonsolidasikan, kecuali perusahaan tidak dapat melakukan atau mengendalikan sepenuhnya kepentingannya. Misalnya, ternyata subsidiarinya dalam proses legal organization atau bankruptcy, atau subsidiarinya berada di negara lain di mana ada pembatasan atas nilai tukar atau pertukaran atau pengembalian dana dan hal-hal lainnya yang dilakukan oleh negara yang menjadi tempat dari subsidiary. Nah, sepanjang tidak ada pembatasan-pembatasan tadi, maka semua subsidiary yang dimiliki secara mayoritas harus dikonsolidasikan. Metode akuntansi dalam hal ini mencatat investasi dalam pembukuan perusahaan itu bergantung pada niat dan tujuannya. Dan niat dan tujuan dari investasi tadi dapat ditunjukkan dari persentase kepemilikannya. Pada bagian yang paling awal, biasanya perusahaan melakukan investasi untuk tujuan mendapatkan income dalam jangka pendek. Ya, di sini biasanya kita sebut sebagai trading. Ya. Kalau dia tidak
punya harga pasarnya, kita bisa arahkan sebagai non-trading karena dia mungkin hanya mendapatkan dari dividen. Tapi untuk semua investasi yang sifatnya dimiliki untuk jangka pendek, hanya untuk investasi sementara kemudian nanti akan dijual kembali, akan dicatat sebesar fair value atau metode fair value atau cost method ya. Fair value apabila ada harga wajarnya, cost apabila tidak ada harga wajarnya. Nanti kemudian untuk yang punya pengaruh signifikan, perusahaan membeli atau membeli investasi dalam rangka dapat mengatur perusahaan lain, maka kita menggunakan metode ekuitas. Sekarang kita coba ambil satu contoh kasus penerapan dari metode akuntansi tadi. Jadi kita misalkan di sini POP membeli 2000 lembar saham dari 10 lembar saham beredar dari Son Corporation dengan harga $25 per saham, yang itu merepresentasikan 20% dari nilai wajar Sons Asset, dan nilai wajar dan book value-nya sama untuk Sons Asset. Lalu diketahui pada tahun tersebut ya, 1 Desember mulai 1 Juli diketahui net income-nya 25.000 dan dividennya 10.000 dibayarkan 1 November. Apabila kita dapat menunjukkan bahwa walaupun memiliki 20%, tetapi POP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan kepada Son, maka kita menggunakan fair value atau cost method. Tetapi apabila ternyata POP dapat mempengaruhi secara signifikan dari Son, misalnya kebijakan marketingnya, kebijakan produksi dan sebagainya, maka POP akan mencatat investasi tadi dalam metode ekuitas. Nah, perbedaannya sebagai berikut. Ketika mencatat pembelian, keduanya sama, investment in Son pada cash sebesar 50.000. Lalu ketika mencatat pembayaran dividen, maka pada metode fair value atau cost dicatat sebagai income, tetapi pada metode ekuitas akan dicatat sebagai pengurangan investment in Son. Kemudian ketika akhir tahun, ketika ada informasi bahwa ada net income sebesar 25.000, maka investment in Son akan mencatat porsinya, ya, yaitu porsinya sebesar 20% kali laba setengah tahun, karena dia hanya setengah tahun, kita anggap proporsional dikalikan 25.000 atau 2.500. Nah, khusus untuk yang fair value, maka dia akan mencatat akun untuk menyesuaikan ke harga, ke fair value apabila ada perubahan. Jadi kita membeli dengan harga 25, kemudian harganya berbeda. Tetapi dalam kasus ini tidak ada perubahan harga pasar dari Son, jadi tidak ada e-jurnal. Nah, dengan cara begini, maka POP akan mengakui 2.000 income pada pendekatan fair value atau cost method. Sementara kalau dengan equity method, maka akan mengakui income dari investasinya 2.500. Lalu di sini juga ada perubahan pada saldo dari investment in Son. Jadi investment in Son, saldo awal dikurangi dividen ditambah porsi net income yang diakui, sehingga 50.500. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa ada semacam yang reciprocal, ya. Jadi POP akan mencatat porsi income-nya dari subsidiary proporsional, kemudian juga akan mencatat pengurangan dividennya juga proporsional. Dengan demikian, maka investment in Son ini akan selalu merefleksikan porsi perubahan owners equity pada Son. Ya, jadi investment in Son pada POP itu akan merepresentasikan perubahan owners equity secara proporsional dari Son atau subsidiary. Ada satu catatan khusus dalam metode fair value atau cost method adalah
dalam hal ternyata dividen yang dibayarkan melebihi jumlah laba bersih yang diperoleh, maka selisihnya, kelebihan dari laba bersih yang diperoleh tadi itu dianggap sebagai pengembalian modal atau kita sebut liquidating dividend. Nah, jadi misalnya kita ketahui net income dari Son itu 15.000 sehingga share dari POP hanya 1.500. Maka apabila POP menerima dividen 2.000, maka yang dapat dicatat sebagai dividen income hanya 1.500. Sehingga apabila ketika dividen dicatat itu jurnalnya cash pada dividen income, maka pada akhir periode ketika perusahaan mendapatkan informasi ternyata share-nya dari income hanya 1.500, maka dia akan membuat ayat jurnal untuk menyesuaikan. Dividen income mengurangi investment in Sun. Lalu tadi seperti yang saya katakan, pada akhir tahun, pada akhir periode, pada pelaporan keuangan, apabila ada perbedaan antara harga pasar dengan nilai investasi, misalnya di sini investment in Sun tadi berkurang, saldonya jadi 49.500 karena dikurangi 500 di sini. Kemudian diketahui harga pasar dari sahamnya adalah 60.000, maka kita naikkan harga saham tadi dengan mencatat allowance tuh, menyesuaikan jadi ke angka allowance ya. Ini menambah investment in Sun, kemudian dicatat unrealized gain available for sale. Kenapa dia unrealized gain? Karena ini bukan sekuritas yang diperjualbelikan. Perusahaan membeli untuk tujuan yang sifatnya tidak diperdagangkan atau non-trading. Karena non-trading maka dilaporkan di other comprehensive income. Nah, ada konsekuensi ekonomis dari penggunaan fair value atau cost dengan equity method. Tentu saja kalau perusahaan menggunakan cost method, tapi di sisi lain dapat mempengaruhi perusahaan yang menjadi target investasi. Jadi misalnya POP tadi dapat mempengaruhi kebijakan dividen dari Sun, maka POP dapat mengatur kapan investment income-nya dilaporkan dengan cara meminta si Sun untuk membayarkan dividen sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Nah, hal ini tentu saja akan menjadi kelemahan dari fair value atau cost method karena akan membuat laporan keuangan itu dalam konsolidasi, laporan keuangan secara total dapat dimanipulasi, terutama ketika melaporkan investment income. Tapi apabila perusahaan menggunakan equity method, maka perusahaan tidak akan mungkin, ya terutama induk perusahaan tidak akan mungkin dapat melakukan manipulasi laporan keuangan. Itu jadi di sini konsekuensi ekonominya ada. Pada fair value ada kemungkinan perusahaan memanipulasi laporan keuangan, pada equity method kecil kemungkinan perusahaan memanipulasi laporan keuangan. Metode akuntansi equity method sering disebut juga dengan nama one line consolidation karena investor akan melaporkan semua neraca, investasi, dan income ya dari subsidiary ke satu angka tunggal yang disebut investment in subsidiary atau in Sun. One line consolidation juga menunjukkan bahwa nanti laba dan stockholder equity dari parent atau investor itu akan sama dengan laba dan stockholder equity dari consolidated company. Jadi akan sama. Ketika digabungkan parent dan subsidiary tadi, ini akan sama dengan laba dan stockholder equity dari parent. Kita nanti melakukannya dengan model equity method. Nah, oleh karenanya equity method itu menimbulkan kerumitan. Kenapa? Karena harus melakukan perhitungan seperti ketika kita menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Oleh karena itu, equity method itu menjadi standar untuk akuntansi induk perusahaan kepada subsidiary. Dan di buku ini kita akan membahas seperti itu.
semuanya. Dengan cara ini, maka nanti kita bisa menguasai teknik bagaimana membuat dari satu angka equity, model equity method yang ke satu akun, investment insan, ke angka yang mengkonsolidasikan net income, retained earnings, dan balance sheet. Ya. Nah, metode ini pada umumnya dapat dilakukan atau harus diterapkan ketika perusahaan mempunyai pengaruh signifikan, yaitu kalau ketentuannya paling tidak 20% ya, sampai 50% dan dapat mengendalikan investasi lebih dari 50%. Nah, jadi secara umum equity method akan dipakai minimal 20%, tetapi khusus pemilikan lebih dari 50%, maka perusahaan harus melaporkan laporan keuangan konsolidasi. Nah, beberapa hal yang membedakan dengan bab sebelumnya, di sini ini akuisisi. Jadi investor dan investee tetap masing-masing berdiri sebagai legal entity yang berbeda dan mereka membuat laporan keuangan sendiri. Equity method hanya diterapkan oleh investor atau perusahaan yang mengakuisisi. Kemudian tingkat kepemilikannya itu antara 20 sampai 100%. Yang pertama, bagaimana mencatat ketika memperoleh investasi ya, pada saat perolehan. Misalkan di sini PAM membeli 30% saham dari Sun, ya, saham yang berhak suara pada tanggal 1 Januari. Ya. Dari pemegang sahamnya, jadi langsung pada pemegang saham dengan harga 2 juta cash ditambah 200.000 lembar saham PEM dengan nilai par 10 dan market value 15. Kemudian dikeluarkan biaya tambahan berupa 50.000 untuk registrasi saham dan 100.000 untuk biaya investasi. Seperti yang di bab sebelumnya, kita akan mencatat investment in Sun totalnya 5 juta dari cash 2 juta, kemudian ditambah saham 200.000 dikalikan 15 atau 3 juta, 2 juta common stock dan 1 juta additional paid-in capital. Kemudian untuk investment expense-nya 100.000 dan 50.000 registrasi ini sebagai pengurang ke additional paid-in capital, sehingga totalnya menjadi cash pengeluaran 150.000. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka metode ekuitas ini sebenarnya akan merepresentasikan atau menggambarkan apabila perusahaan dikonsolidasi tetapi kita hanya mencatatnya dalam satu akun. Nah, di sini basic dari proses konsolidasi akan perhitungannya akan sama antara equity method dengan nanti ketika kita melakukan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, tentu saja kita harus menghitung dari investment cost sebesar 5.000 tadi, itu kita bandingkan dengan nilai buku dari net asset perusahaan dulu. Lalu ternyata ada nilai wajarnya, dan nilai wajar ini kita harus gunakan sebagai dasar nanti yang pada akhirnya menghitung goodwill. Nah, kenapa penting? Karena ketika nanti kita mencatat share of income pada akhir periode, maka sebagian dari aset ini mungkin nilai wajarnya sudah keluar atau udah dijual. Misalnya inventory 3.000, tetapi nilai wajar yang menurut investment cost kita 4.000. Maka ketika 1 tahun kita membuat laporan keuangan akhir tahun, itu kemungkinan inventorinya sudah terjual. Tetapi di pembukuan dari subsidiary, dalam hal ini adalah Sun, ya, PAM dan Sun, dalam hal ini Sun, itu dicatat cost-nya hanya 3.000. Padahal menurut kita cost-nya 4.000. Sehingga akan ada penyesuaian terhadap cost. Atau kita anggap selisih tadi diamortisasi. Atau dibebankan ke laporan rugi laba. Jadi itu fungsi kenapa kita harus menghitung perbedaan tadi ini dan juga menghitung goodwill. Nah, ini
kita kerjakan di kertas lain yang kita sebut kertas kerja. Ya, kalau dulu namanya istilahnya itu, kalau di zaman dulu itu pembukuan proforma. Jadi kita buat coret-coretannya. Jadi di jurnal yang ada itu hanya satu, tetapi ada coret-coretannya. Nah, ketika kita mencoba mengalokasikan perbedaan investment cost dengan book value, maka kita harus memperhitungkan pada tingkat pemilikan 30%. Jadi kita lihat book value dari perusahaan, dari net asetnya 12.000, ya, kita kalikan 30%, kita bayar 3.600 sehingga ada selisih antara investment cost terhadap book value. Lalu di sini selisihnya kita ketahui ada selisih pada fair market value, pada inventory, kemudian other current asset, equipment, dan notes payable. Nah, itu kita perhitungkan. Fair value dikurangi book value, kemudian kita hanya mengakui share 30% sehingga diperoleh selisih ke fair value-nya 1.200. Masih ada sisa 200, nanti akan kita catat sebagai goodwill. Jadi caranya sama seperti sebelumnya, tetapi mesti diingat di sini kita hanya memiliki sebesar 30%, berarti harus kita hitung sebesar proporsi kepemilikan 30%. Nah, kemudian di equity method, pada perusahaan akan mencatat pembayaran dividen mengurangi investment, kemudian net income akan menambah investment. Net income pada Sun itu dihitung berdasarkan angka-angka book value. Jadi berdasarkan angka-angka ini. Sementara kita dalam proses tadi menghitung goodwill, kita sudah mengubah dari book value ke market value. Nah, bisa jadi perbedaan book value ke market value ini sudah tidak ada setahun kemudian atau berkurang. Misalnya di sini kita mengasumsikan, nanti ada dalam soal, maka semua tadi inventory akan terjual di tahun berjalan sehingga dia akan habis, tidak ada lagi. Kemudian other current asset juga akan berkurang, tetapi khusus equipment itu akan disusutkan, perbedaan angkanya disusutkan selama 20 tahun dan notes payable selama 5 tahun. Nah, apabila kita mendapatkan angka ini, maka cara kita membuat e-journal, pertama kita catat pembayaran dividen dengan menerima cash credit investment in Sun, jangan lupa proporsinya 30%. Lalu mengakui share of income dari Sun, ya 30% kali 3 juta atau 900.000. Kemudian kita mencatat penyesuaian atas angka ini. Yang pertama adalah ini tadi, menghapuskan ini kelebihan dari fair market value dari inventory, 300. Jadi kita kurangi 300 karena sudah terjual, sehingga angka ini menyesuaikan dari angka book value ke fair value. Demikian juga overvalue dari current asset juga dikurangkan, overvalue dari fixed asset juga, dan untuk overvalue dari notes payable kebalikannya. Karena kalau notes payable berarti kalau book value-nya lebih rendah, dia akan menambah investment income in Sun. Nah, sehingga totalnya adalah angka ini ya, 5 jurnal ini yang nanti bisa dibuat dalam satu jurnal. Investment in Sun pada income Sun 603. Yang penting tahu cara menghitungnya, yaitu share dari reported income 900, ya, dikurangi dengan tadi selisih fair value yang sudah terjual 300, kemudian other current asset juga 60, equipment 45, notes payable 12, dan seterusnya. Ya, sehingga totalnya 603. Maka dengan demikian nanti investment equity itu dari saldo awal ke saldo akhir seperti ini perubahannya. Dan kalian harus bisa setiap periode membuat dari saldo awal menjadi saldo akhir dan menyesuaikan semua angka ini. Nah, bagaimana dengan tahun berikutnya? Pada tahun berikutnya berarti nanti penyesuaian atas income dari investment tadi sudah tidak ada lagi untuk persediaan. Jadi persediaan sudah tidak ada, current asset juga sudah tidak ada,
tinggal penyesuaian untuk equipment dan notes payable. Equipment akan terus ada penyesuaian sampai 20 tahun kalau kita memiliki Sun atau perusahaan memiliki PAM memiliki perusahaan sampai 20 tahun, dan notes payable akan menyesuaikan hanya selama 5 tahun. Apabila selisih antara book value dengan investment cost semuanya sudah diamortisasi atau dibebankan rugi laba, termasuk nanti apabila goodwill-nya juga ternyata ada impairment dan habis, maka pada saat itulah antara saldo investasi dengan book value akan sama. Jadi nanti ketika semua ini sudah diamortisasi, baru antara 30% angka underlying equity pada subsidiary dengan investment account akan sama. Nah, kalau kita lihat dalam 1 tahun ini perubahannya angkanya, jadi ini stockholder equity pada subsidiary, kemudian porsi 30%-nya ini, lalu perubahan pada investment account terus yang dicatat oleh parent ini, dan ini saldo untuk unamortized perbedaan antara cost sama book value. Nah, bagaimana jika ternyata book value-nya lebih besar daripada cost-nya? Maka kalau book value-nya lebih besar daripada cost-nya, maka di situ ada indikasi net asset-nya over value. Sehingga, atau yang kedua, mendapatkan bargain price. Yang pertama harus dicari, ada nggak yang over value dulu. Jadi jangan langsung bargain price over value. Jadi secara umum tetap harus diarahkan ke fair value dulu, baru kita hitung berapa bargain price-nya. Misalnya dalam kasus kita di sini, POP mengakuisisi 50% dari saham berhak suara dari Sun Corporation dengan harga 40.000 cash. Ya. Perubahannya selama dari Sun sebagai berikut: saldo awal 100.000, ya, kemudian ada income, ini total ya, total equity atau net asset, ada net income 20.000, ada pembayaran dividen 5.000, sehingga stockholder equity akhir 115. Nah, di sini perusahaan memperoleh 50%, berarti 100.000 kali 50%, tapi hanya membayar 40.000. Jadi ada kelebihan dari book value terhadap investment cost, kebalikan, sebesar 10.000. Nah, 10.000 tadi, kelebihan 10.000 tadi, ternyata diketahui ada over value ya, pada inventory 2.000, sehingga 50%-nya sebesar 1.000, dan equipment 18.000, untuk 50%-nya 9.000, sehingga over value-nya terjadi ada over value 10.000 dan sesuai dengan perbedaan yang dibayarkan tadi. Maka dalam hal ini nanti ketika perusahaan mencatat, pencatatan pertama investment in Sun sama sebesar cost-nya 40, lalu mengakui adanya dividen 2.500, lalu mencatat share of income dari 20.000 tadi sebesar 10.000, lalu mencatat penyesuaian tadi. Jadi penyesuaiannya adalah sekarang karena ada over value ya pada pembukuan, maka harus harganya lebih rendah, maka dibuat penyesuaian yang kalau inventory akan habis pada periode itu, equipment disususkan selama 10 tahun. Sehingga investment in Sun ditambah income from Sun juga bertambah 1,9. Nah, ini secara umum bagaimana perubahannya. Nah, di sini tadi perbedaan pada selisih antara book value ke investment cost 10.000 diketahui karena ada overvaluation pada pembukuan Sun. Bagaimana dalam kasus apabila ada bargain purchase? Kita coba lihat ini, misalnya POP mengakuisisi 25% kepentingan pada SEC sebesar 110.000. Kemudian kita mendapatkan informasi book value dan fair value-nya, dan dapat kita hitung kelebihan fair value atas book value. Nah,
Lalu pada tahun tersebut kita ketahui SEX mendapatkan net income sebesar 60.000 dan membayar dividen sebesar 40.000. Maka tahap pertama kita coba hitung dulu perbedaan ini kita alokasikan kemana. Yang pertama kita hitung perbedaannya sebesar 10 antara investment cost ke book value, lalu kita bebankan untuk ke fair market value pada inventory dan building sebesar 25%-nya, sehingga diperoleh angka 20. Di sini berarti kita ada selisihnya adalah karena lebih kecil, berarti investment cost lebih kecil dari fair market value, berarti itu gain from bargain purchase sebesar 10.000. Jadi sehingga kita bisa tahu 10.000 ini berasal kita alokasikan ke inventory 5.000, 15.000 building, 10.000 gain. Ya. Kita akan catat investment SEX 120.000, cash 110, lalu kita catat gain sebesar 10. Ya. Kemudian menerima dividen, kita catat 25%-nya 10. Lalu kita mengakui investment in SEX ya. Nah, investment in SEX ini sebesar angkanya 25% kali 60.000 atau 15.000. Lalu ada excess yang dialokasikan inventory yang terjual sebesar 5.000, kemudian building itu diamortisasi atau disusutkan sebesar 3.750 karena selama 4 tahun, sehingga nanti kita hanya mengakui investment income-nya 6.250. Pada contoh-contoh yang sudah kita bahas, kebanyakan akuisisi dilakukan pada awal tahun atau akhir tahun, kecuali ada satu kasus yang dilakukan di tengah tahun. Nah, dalam kasus ini kita akan membahas bagaimana perlakuan akuntansinya apabila akuisisi atas investasi tadi dilakukan tidak di awal tahun tapi di tengah-tengah. Dalam kasus ini di bulan Oktober. Nah, persoalannya adalah mungkin kita tidak bisa mendapatkan net asset dari perusahaan yang diakuisisi tadi pada, misalnya dalam kasus ini pada tanggal 1 Oktober, sehingga kita perlu memperkirakan. Nah, biasanya kita mempunyai angka net asset pada awal tahun, lalu kita mungkin harus menunggu pada akhir tahun ketika perusahaan sudah melaporkan adanya net income untuk tahun berjalan dan juga dividen. Nah, dari situ kita bisa membuat ayat jurnalnya. Jadi karena ayat jurnal itu tidak harus dicatat ketika saat ini, kalau angkanya belum ada kita bisa menunggu sampai angkanya tersedia. Nah, dalam kasus ini misalnya POP mengakuisisi 40% saham berhak suara dari Sun Company dengan harga 80.000 pada tanggal 1 Oktober. Jadi ini di antara tanggal awal tahun dan akhir tahun. Nah, pada tanggal 1 Januari diketahui net asetnya 150.000. Kemudian pada pada tahun berjalan melaporkan net income 25.000 dan mengumumkan dividen sebesar 15.000. Nah, untuk bisa mencatat berapa nanti yang menjadi net asset, kita bisa menggunakan angka-angka ini. Kemudian kita ketahui bahwa book value dari aset, Sun, dan liability sama kecuali untuk gedung yang fair value-nya 60.000 tetapi dicatat dalam pembukuan Sun 40.000. Gedung ini mempunyai masa manfaat 20 tahun. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita hitung investment cost-nya dari angka di atas ya. Sudah ada angkanya 80.000. Lalu kita hitung proporsinya. Jadi kalau sampai 1 Oktober berarti 9/12 atau 3/4. Jadi kita tambahkan income sampai 1 Oktober ini 3/4 dari 25.000. Lalu dividen, karena dividen dibayarkan sebelum transaksi berarti harus kita kurangkan di sini untuk mendapatkan angka net asset pada saat transaksi tanggal 1 Oktober diperoleh 153.750, lalu kita kalikan 40%. Diperoleh 61.500.
kita mengetahui ada perbedaan antara cost dengan book value sebesar 18.500 dan 8.000-nya dari building, ini perhitungannya, sehingga sisanya adalah goodwill. Nah, kemudian ketika kita sudah dapat angkanya, kita catat investment insan 80, cash 80.000. Lalu kita sekarang mengakui, karena sudah diakui 3/4, kita tinggal mengakui 1/4-nya saja pada tanggal 31 Desember untuk share of income-nya. Jadi 40% kali 25.000 kali 1/4. Tidak ada dividen yang akui di sini karena sudah diakui sebelumnya dan masuk ke saldo awal. Kemudian kita mengakui ada kelebihan itu fair value ke book value pada gedung, dan kita mengakui untuk 1/4 tahun. Nah, kemudian kita bisa menghitung berapa saldo awal dan saldo akhirnya. Jadi nanti secara keseluruhan ada 3 area yang harus kalian kuasai ketika belajar tentang equity method ini. Yang pertama adalah bagaimana menghitung ini, ya, menghitung selisih dari cost over book value dan dialokasikan kemana. Kedua, mencatat transaksinya termasuk penyesuaian-penyesuaian atas kelebihan cost over book value. Dan yang ketiga, menghitung saldo awal dan saldo akhir dari investasi pada investment insan. Kita sekarang bahas kasus berikutnya, bagaimana jika investor untuk dapat memperoleh investasinya, melakukannya tahap demi tahap. Misalnya pertama 10% dulu, kedua nanti 10% lagi tahun berikutnya. Nah, persoalannya adalah ketika pemilikannya masih 10%, maka metode akuntansi yang dipakai adalah fair value atau cost method. Kemudian ketika mencapai 20%, maka investor harus mengubah dari fair value ke equity method. Nah, dalam hal ini apabila ada perubahan dari cost method ke equity method, maka harus ada proses yang disebut retroactive adjustment. Maksudnya apa? Maksudnya karena kita akan menggunakan equity method sekarang, maka kita mengasumsikan apabila dari awal kita menggunakan equity method dengan tingkat persentase 10%, berapa seharusnya saldo dari investment insan. Nah, jadi perbedaannya tentu saja selisih antara metode cost atau fair value ke equity method, yaitu selisihnya apa? Selisihnya adalah kalau pada cost atau fair value method, income dari net income-nya itu dihitung berdasarkan jumlah dividen. Sementara ini juga sama, tapi dividennya diakui sebagai investment nanti. Jadi sama. Nah, selisihnya apa? Selisihnya adalah perbedaan antara net income dikurangi dividen. Jadi, caranya adalah kita sesuaikan dengan net income dikurangi dividen atau kenaikan dari net asset selama periode ketika 10% ke 20%. Itu saja yang kita perhitungkan. Jadi di sini, misalnya kita ketahui pada tanggal 2 Januari, net asetnya 7.000, kemudian pada tanggal 2 Januari 2017, 7.500. Berarti ada kenaikan sebesar 500. Nah, yang 500 inilah, kalau seolah-olah kita lakukan dari sini, itu yang harus kita perhitungkan, kita tambahkan ke investment in subsidiary atau insan. Jadi cara membuat jurnalnya adalah kita buat adjustment, ya, yang retroactive adjustment dari perubahan akuntansi ini. Kenapa? Karena sekarang kita menghitung dengan cara berdasarkan income, bukan berdasarkan dividen lagi, sehingga harus dinaikkan investment income. Kemudian kita kredit ke retained earnings. Kenapa? Karena itu income di masa lalu. Jadi income di masa lalu masuk ke retained earnings. Besarnya berapa? Besarnya sebesar kenaikan dari net asset selama periode yang pertama dan kedua dikalikan persentase kepemilikan yang didapatkan pada tahap pertama. Situasi sebaliknya dapat terjadi di mana perusahaan sebelumnya menggunakan equity method, tapi kemudian berubah menjadi cost method. Misalnya,
ketika perusahaan yang tadinya menggunakan equity method menjual sebagian kepemilikannya sehingga jumlah kepemilikannya di bawah 20% atau tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara signifikan. Nah, oleh karena itu equity method tidak layak untuk dipakai. Dalam hal ini, maka prosesnya adalah sederhana, jadi tidak ada penyesuaian retroaktif dan cost pada equity method itu digunakan sebagai cost pada pendekatan fair value atau cost method. Kita lihat ilustrasinya. Di sini PAM tadinya memiliki 40% kepemilikan pada Sun Corporation pada harga atau cost 580. Stockholder equity-nya 1.200.000, book value sama net assetnya sama dengan fair value-nya, sehingga dari sini kita bisa hitung selisih antara cost sama investment, cost sama fair value atau book value sebesar 100.000, 580 dikurang 480 atau 40% kali 1.200.000. Nah, kemudian selama 2016-2017 PAM menggunakan equity method untuk investasinya, sehingga pada 2017 diketahui investment account sudah naik sebesar 700 dan sama dengan 40% dari net asset dari Sun yang saat ini menjadi 1.500.000. Kalau kita kalikan dengan 40% itu sama dengan 600.000. Jadi goodwill-nya masih sama 100.000. Nah, kemudian 1 Januari 2018 PAM menjual 80% dari investasinya, 256.000 saham dengan harga 600.000. Sehingga sekarang kepemilikannya hanya 8% atau 40% kali 20%. Nah, di sini nilai bukunya 700 yang dijual 80%, berarti nilai buku yang dijual sebesar 560, 80% kali 700. Sehingga ada gain sebesar 40.000. Dari 600 dikurangi 580. Sisanya yang tidak terjual 140 itu akan menjadi cost dari investment in Sun, ya, dan nanti menggunakan fair value atau cost method. Tidak ada penyesuaian untuk perubahan dari equity ke cost method. Dalam kasus-kasus sebelumnya juga kita lihat bahwa si parent atau investor membeli langsung kepada pemegang saham. Bagaimana jika investor membeli ke perusahaan atau investee? Nah, di sini ada dua hal. Pertama, kita harus menghitung berapa proporsi kepemilikannya. Ya, yang kedua, kita nanti menghitung berapa investment cost, book value-nya. Ya, investment cost-nya ada tapi book value-nya berapa. Nah, di sini diasumsikan misalnya POP membeli 20 lembar saham yang belum pernah diterbitkan, saham baru kepada Sun Corporation, dari Sun Corporation dengan harga 450.000. Dan diketahui pada saat itu ekuitas dari Sun terdiri dari saham 200.000 dengan par $10 dan retain earning 150.000. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa saham yang sudah beredar adalah 200.000 dibagi 10 atau 20.000. Dengan demikian, maka jumlah lembar saham yang beredar setelah saham dibeli oleh POP adalah sebesar 40.000. POP membeli sebesar 20.000 lembar saham, sehingga kepemilikan pada Sun oleh POP sebesar 50%. Lalu kita sekarang menghitung berapa book value-nya. Book value-nya berarti 50%. Kita tahu stockholder equity atau net asset sebelum penerbitan saham baru 350.000. Lalu ada penjualan sebesar 450.000. Maka diketahui total ekuitas setelah penerbitan 800.000. Kita kalikan 5%, maka book value-nya 400.000. Jadi book value yang diperoleh oleh POP 400.000, tetapi dia akan mengeluarkan dengan investment cost 450.000. Apabila book value dari net asset dari POP sama dengan fair value, maka 50.000 akan dicatat sebagai goodwill. Kasus lainnya adalah bagaimana bila investee memiliki preferred stock.
Berarti di sini pada komponen ekuitas ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok saham preference dan kelompok saham biasa. Sehingga karena investor itu mengakuisisi saham biasa, maka harus kita hitung berapa porsi dari equity kepada saham biasa. Lalu yang kedua, ketika ada pembagian laba atau laba, ada laba yang menjadi milik saham preference, ada laba yang sisanya menjadi milik pemegang saham biasa. Nah, ini harus diperhitungkan. Nah, bagaimana untuk yang terkait dengan saham preference? Ada banyak variasinya. Ada mungkin saham preference biasa yang tidak akan mendapatkan pembagian laba kecuali diumumkan adanya dividen. Ada yang sifatnya saham preference kumulatif. Ya. Nah, dalam hal ini berarti ada tidak ada laba, mereka akan tetap mendapatkan haknya. Jadi itu harus disisihkan khusus kepada saham preference dan sebagainya. Ada kumulatif participating. Nanti akan dibahas pada materi lainnya. Tetapi intinya kita harus tahu bagaimana menghitung book value dari common stock investment dan berapa share of investee income ke common stockholder. Kita lihat satu kasus berikut. Diasumsikan Sun stockholders equity-nya memiliki saldo 6 juta pada awal tahun, kemudian ada net income 700.000 dan dividen 200.000 sehingga saldo akhir tahun pada stockholders equity 6.500.000. Nah, kita bisa menghitung, caranya adalah kita coba hitung berapa book value dan kita asumsikan sama dengan fair value dari common stockholders. Caranya adalah kita hitung berapa totalnya 6 juta, kemudian kita kurangi 1.000 sebagai nilai dari preferred stock, 5.000 kita kalikan 40% sehingga ini book value dan fair value yang diperoleh. Kemudian kalau harga perolehannya 2,5 juta, berarti ada goodwill 500.000. Lalu pada penentuan share of income juga sama. Kita hitung share of income total, kita kurangi bagian untuk preferred sebesar 10% karena kumulatif, sehingga sisanya 600. Baru dari 600 ini dikalikan dengan share-nya atau 240. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana jika perusahaan itu tidak melaporkan net income sepenuhnya, tapi ada yang bagian discontinued. Karena bagian yang discontinued itu harus dilaporkan terpisah. Nah, dalam hal ini, maka kita harus memperhitungkan terpisah juga. Ya, jadi, kita hitung dulu porsi yang berasal dari continuing operation. Misalnya 40% berarti income from Sun-nya sebesar 40% kali 200.000, dari 500.000 dapat 200. Lalu kita kurangi dengan porsi yang nanti dilaporkan sebagai discontinued operation 20 dan sisanya baru menambah investment in Sun atau netnya 450. Nah, hal ini juga sama kita lihat nanti dalam kasus di buku tambahan di mana si investee itu punya sekuritas saham yang dilaporkan sebagai non-trading. Jadi setiap kenaikan atau penurunannya tidak dilaporkan ke net income, tapi dilaporkan ke other comprehensive income. Mari kita lihat bagaimana perlakuan akuntansinya untuk kasus yang seperti itu. Kita bahas akuntansi untuk investasi ekuitas pada investee yang investasinya memiliki investasi saham yang nanti akan dilaporkan ke comprehensive income. Ya, fair value-nya dilaporkan ke comprehensive income atau kita sebut available for sale securities. Ini misalnya PT Ananda membeli 35% saham PT Belinda yang kita asumsikan memiliki pengaruh signifikan dan membayar 475.000. Dan book value dan fair value-nya ada selisih sebesar 200.000 yang terjadi karena ada aset yang dicatat terlalu rendah. Kemudian ada
laba atau net income sebesar 80.000 dan membayar dividen 120.000. Nah, ada informasi bahwa Belinda mempunyai investasi saham yang diklasifikasikan sebagai available for sale yang nilainya naik sebesar 20 juta. Nah, kita akan mencatat kalau yang proses di atas ini sudah tahu ya, jadi kita tentukan dulu investment cost, kemudian nilai investasinya, lalu selisih cost dikurangi nilai tercatat 160, lalu kita alokasikan ke undervalued asset, sisanya ke goodwill. Kemudian pencatatan ini juga sudah kalian ketahui bagaimana mencatat investasinya, lalu mencatat penerimaan dividennya, kemudian mencatat income-nya yang sebesar 80 juta tadi. Kemudian ada amortisasi kelebihan cost atas carrying value atau atas fair value of asset ya 70.000 kali 10 tahun. Lalu di sini ada pencatatan atas kenaikan. Jadi kenaikan akan menambah investment, tetapi income from Belindanya akan muncul nanti di other comprehensive income sebesar 7 juta. Dari mana? 35% kali 20.000. Ada satu hal lagi yang pada equity method ini harus dilakukan apabila di antara investor dan investee ada transaksi di antara mereka. Nah, transaksi ini apabila masih di antara mereka dan tidak pada akhirnya ke pihak di luar mereka, maka itu belum dianggap sebagai transaksi dari konsolidasi, walaupun pada pembukuan masing-masing akan diakui adanya laba atau rugi. Nah, laba atau rugi yang diakui di masing-masing ini, apakah investor atau investasi tadi, tetapi transaksinya belum selesai kepada pihak luar, itu kita sebut unrealized profit ya, atau loss kalau memang kerugian. Nah, yang seperti ini nanti harus dibuat penyesuaian terutama apabila ada saldo dari transaksi ini yang belum realize, belum dijual atau belum diselesaikan pada pihak luar, itu harus disesuaikan dengan cara mengurangi jumlah profit yang sudah diakui. Nah, ini akan kelihatan dengan jelas pada modul yang tersedia. Jadi di sini kita tahu antara investor dan investee bisa saja ada transaksi di antara mereka. Nah, kalau investor itu sebagai penjual, investasi sebagai pembeli, maka itu disebut transaksi hulu atau downstream. Sebaliknya kalau si investinya yang menjual, investornya yang membeli, maka itu disebut transaksi hilir atau upstream. Nah, ini kita sederhanakan saja dalam kasus kita, andaikan misalnya antara investor dan investee ada penjualan persediaan, dan dalam penjualan tadi ada laba. Nanti pada akhirnya persediaan itu akan dijual kepada pihak luar. Kita ambil kasus pertama yang downstream. Alamanda ini memiliki 20% saham pada Burberry. Kemudian sepanjang 2015 Alamanda menjual inventory sebesar 200.000 kepada Burberry. Nah, cost-nya 140.000. Jadi ketika penjualan ini, Alamanda sudah mencatat keuntungan sejumlah 60.000, 100% di pembukuannya Alamanda. Tetapi sebenarnya itu bukan keuntungan karena belum terjual pada pihak luar. Nah, ketika terjual kepada pihak luar sebagian, yang sebagian lagi belum, diketahui ada sepertiga yang belum terjual. Nah, sepertiga ini harus kita sesuaikan karena tidak boleh ada laba yang diakui Alamanda, harus kita kurangi. Nah, bagaimana caranya? Kita hitung berapa sepertiga tadi. Jadi kita ketahui tadi unrealized profit-nya adalah 200.000 dikurangi dengan 160.000, kemudian sepertiga yang belum terjual. Berarti profit yang belum boleh diakui adalah sepertiga kali 60.000 atau 20.000. Kita bebankan ke perkiraan investment. Jadi income from Burberry-nya kita kurangi, investment from Burberry-nya juga kita kurangi. Ya, ini caranya. Jadi pada downstream maka kita kurangi sebesar porsi dari
inventory atau aset yang belum terjual kepada pihak luar, ya, yang belum realize. Nah, bagaimana dengan upstream? Nah, kalau upstream berarti yang mengakui laba adalah Burberry. Nah, di sini agak unik. Kenapa? Karena Burberry hanya dimiliki 20% oleh Alamanda. Jadi dalam hal ini maka koreksinya tidak sebesar 100%, tapi hanya sebesar 20% dari kepemilikan Alamanda. Nah, jadi prosesnya sama. Kalau ada yang sepertiga tidak terjual, maka akan ada koreksi sebesar 20% dikalikan 60.000 dikalikan sepertiga, atau hanya 4 juta. Nah, ini contoh yang dibahas pada Advanced Accounting buku ini yang terkait dengan beberapa transaksi terkait dengan equity method. Kemudian kita membahas terkait dengan apa pengungkapan yang harus dilakukan. Kalian bisa baca sendiri apa. Silakan kalian hafalkan. Ini juga ada beberapa contoh yang bisa dilihat ya, bagaimana pengungkapan dilakukan. Lalu juga ada pengungkapan terkait dengan related party. Related party itu adalah pihak-pihak yang transaksinya tidak secara bebas, tetapi ada hubungan khusus, sehingga kemungkinan ada pengaruh dalam menentukan laba, profit, dan sebagainya. Nah, biasanya siapa? Biasanya perusahaan-perusahaan dalam afiliasi atau yang terkait ya. Contohnya tadi yang mempunyai signifikan atau berada di kepemilikan yang sama dan sebagainya. Nah, ini juga biasanya diungkapkan bersama-sama dengan semua tadi yang terkait dengan transaksi ekuitas dan metode ekuitas dan konsolidasi. Seperti yang sudah dipelajari pada bab 1, maka goodwill itu tidak diamortisasi tetapi akan dikurangi nilainya apabila ada impairment. Nah, impairment dari goodwill ini bisa menjadi bagian yang sangat besar dalam pengakuan kerugian suatu perusahaan. Ambil contoh misalnya, Time Warner pada tahun 2003 melaporkan impairment sebesar 318 juta dolar, cukup besar. Tetapi angka ini sangat kecil dibandingkan ketika Time Warner melakukannya di tahun 2002, yaitu sebesar 44 miliar dolar. Pada tahun itu mereka mengalami kerugian sebesar 54 miliar dolar. Jadi bisa dilihat bahwa totalnya sangat luar biasa ya. Ini kalau ditambah dengan yang discontinued operation itu bahkan hampir mencapai 100 miliar dolar di tahun 2002, dan di tahun 2003 ada 1,4 miliar dolar. Impairmentnya juga macam-macam itu terkait dengan akibat dari mungkin akuisisi yang salah perhitungan atau mungkin ada situasi lain. Nah, sekarang di bagian ini kita mencoba menghitung bagaimana menentukan impairment. Kembali seperti yang sebelumnya, ada 2 tes yang harus dilakukan ya. Yang pertama, perusahaan harus membandingkan antara book value dengan carrying value ke fair value ya, jadi dari semua aset dan liabilities. Nah, apabila fair value-nya lebih rendah daripada book value-nya, berarti itu kita nanti langsung menghitung berapa impairment-nya. Tapi kalau fair value-nya lebih tinggi daripada carrying value-nya, carrying value di sini termasuk goodwill, maka goodwill tidak ada impairment, unimpaired, jadi tidak perlu ada proses. Tetapi ketika fair value termasuk goodwill lebih rendah daripada carrying value yang ada, investment cost yang ada, yang sudah kita catat sebelumnya, maka kita menentukan dengan cara 2. Caranya adalah menghitung apa yang disebut implied fair value saat ini. Nah, implied fair value bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah kita mengasumsikan apabila perusahaan melakukan akuisisi itu sekarang atau pada saat fair value yang implied tadi dihitung. Jadi, di sini misalnya kita tahu bahwa di laporan keuangannya PAM itu ada goodwill yang sudah dihitung dari sebelumnya, tahun sebelumnya 6,3 juta untuk investasi pada Sun. Kemudian diketahui kalau pada saat ini, yang sekarang, pada tahun ini, ketika PAM, akhir tahun ini ketika PAM ingin membeli, maka harganya 36,25. Dari mana? Dari harga pasar dari saham share, saham Sun. Jadi kita bisa tahu, kalau
Sun tadi diperjualbelikan di pasar modal. Nah, kemudian kita coba lihat berapa fair value-nya saat ini. Nah, diketahui fair value pada tanggal ini adalah sebesar ini. Lalu kita tahu net asset fair value-nya 31,25. Tadi total fair value-nya 36,25. Berarti sekarang implied fair value dari goodwill hanya 5 juta. Lebih rendah daripada 6,3 juta. Maka di sini kita tahu bahwa goodwill sudah impaired. Jadi kita akui impairment loss sebesar 1,3, kemudian kita kredit goodwill. Sekarang carrying-nya 5 juta, dan itu menjadi basis untuk menghitung impairment di periode ke depan. Nah, bagaimana menentukan fair value tadi? Kalau ada pasarnya, maka kita pakai harga pasar. Kalau tidak ada, maka seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perusahaan harus menggunakan metode discounted cash flow. Nah, tentu saja discounted cash flow ini akan berbeda apabila asumsi atau berbagai hal yang diperhitungkan di dalamnya berbeda. Yang kedua, tadi seperti yang bab sebelumnya, minimal setiap tahun harus dilakukan tes impairment atas goodwill. Kalau ada kondisi-kondisi berikut, ada 7 kondisi ini, maka impairment testnya harus lebih dari 1 kali. Ya. Nah, ini menimbulkan persoalan karena penggunaan fair value itu menimbulkan persoalan, terutama nanti ketika akuntan harus mengaudit, karena fair value-nya ini sangat sulit untuk diverifikasi secara objektif. Jadi pasti ada kemungkinan auditor menghadapi persoalan yang namanya earnings management. Ketika perusahaan tahu bahwa mereka akan rugi, mereka sekalian melakukan bersih-bersih atau istilahnya taking a big bet, menghapuskan goodwill sebanyak-banyaknya sehingga nanti bisa membuat saldo asetnya lebih rendah sehingga angka-angka seperti return on asset dan sebagainya jadi lebih baik. Ya, itu persoalan dari metode yang penentuan fair value tadi. Tadi di awal kita cerita bahwa ketika menggunakan fair value atau cost method, maka akan ada adjustment pada akhir periode untuk membuat saldo investment in subsidiary atau saldo investment itu ke fair value. Nah, opsi ini juga dapat digunakan apabila perusahaan menggunakan equity method. Ini contohnya, jadi misalnya si Sun tadi memutuskan menggunakan equity method dan diketahui saldonya 202. Lalu si Pop melihat harga pasarnya 700.000 dengan 30% 210. Berarti di sini harga pasar atas investment in Sun lebih tinggi daripada carrying value-nya sebesar 8.000. Nah, di sini kita bisa buat ayat jurnal untuk mengakui kenaikan fair value tadi dan juga penurunannya. Nah, di sini harus dilaporkan terpisah dia. Dia biasanya masuk comprehensive income. Lalu yang terakhir untuk materi kita minggu ini adalah kalian harus tahu apa saja yang harus diungkapkan ketika perusahaan menggunakan equity method. Sekian materi kita untuk minggu ini. Selamat belajar.